Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Wildan Hizbullah ingin sedikit menyampaikan rangkuman yang sudah saya rangkum melalui podcastnya Bapak Jaki, yaitu tentang sejarah dakwah. Nah, sejarah dakwah ini di level mahasiswa bukan hanya sekedar hafalan, tetapi dari peristiwa yang kita baca, yang kita pelajari, kita itu bisa mendapatkan apa? Mendapat hikmahnya apa? Mendapat pengalaman apa? Kalau hanya sekedar membaca, hanya sekedar menghafal, itu membosankan teman-teman. Kita ya kurang tahu, kalau menghafal itu kita kurang paham. Kita itu mendapatkan hikmah apa? Seperti itu kurang lebih. Dan yang perlu kita perluaskan, yang perlu kita tahu tentang sejarah dakwah, yaitu bagaimana kita mengetahui orang-orang dahulu yang melakukan dakwanya itu beliau gagal atau tidak gagal, gagal atau sukses. Kalau yang gagal bisa kita bisa kita revisi, bisa kita perbaiki untuk kedepannya, dan yang sukses, yang tidak gagal, bisa kita sebagaikan contoh. Dan definisi sejarah ini teman-teman, yaitu berasal dari kata bahasa Arab sajarotun, yang artinya pohon. Sejarah ini seperti spion, kita bisa melihat ke belakang, bukan berarti kita untuk kembali. Kita bisa belajar dari spion untuk melihat ke belakang sejarah. Kita bisa mempelajari tentang sejarah agar kita bisa memperbaiki masa depan besok. Seperti itu teman-teman, definisi tentang sejarah. Makna sejarah dakwah: peristiwa di masa lampau untuk mengajak, menyerukan kepada Islam, dan apa reaksi dari umat setelah diajak, diserukan kepada Islam. Begitu makna sejarah dakwah. Dan kapan sejarah dakwah itu dimulai? Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah, dan yang pendapat kedua pada zaman sebelum Rasulullah. Dan kemudian yaitu fungsi tentang sejarah dakwah. Yang pertama adalah untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul dahulu, dan yang kedua yaitu untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dalam sejarah. Kemudian dakwah sebelum masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya salah satunya yaitu tidak menyembah berhala, yaitu mengajak atau mengesahkan Allah, mempertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertauhidkan Tuhan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, cara dakwanya yaitu yang kita ketahui, dakwahnya Nabi Ibrahim. Itu beliau menghancurkan semua berhala agar tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala itu yang dianggap itu sebagai Tuhan. Itu semangatnya Nabi Ibrahim. Kemudian sejarah di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau kita ketahui, beliau itu mempunyai akhlak yang sungguh sangat mulia. Dakwahnya beliau itu tidak secara terang-terangan. Sejarahnya beliau berdakwah sekitar 3-4 tahunan secara bersembunyi-sembunyi, dan tidak secara frontal, tidak memaksa. Maksudnya tidak memaksa. Dakwahnya itu sabar, menyayangi, sabar secara pelan-pelan agar umatnya gampang atau mudah untuk diajak masuk Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Dakwahnya Kanjeng Nabi itu tidak secara terang-terangan, secara bersembunyi-sembunyi teman-teman. Itu sekelasnya Nabi loh. Beliau juga mengajak masuknya umat kepada Islam itu tidak secara anarkis, tapi secara sabar, secara pelan-pelan. Begitu teman-teman, kurang lebihnya sejarahnya di masa Kanjeng Nabi. Ya, terus kemudian
dakwah di zaman Khulafaur Rasyidin sesudah Kanjeng Nabi. Beliau terpilih, 4 sahabat ini dipilih secara bertahap. Secara bertahap, bukan secara turun-temurun, bukan secara sesudah Kanjeng Nabi anaknya terus kemudian anaknya, bukan. Tetapi melalui demokratis, melalui musyawarah. Yaitu yang pertama zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin berdakwah selama 2 tahun 3 bulan, memperluas wilayah utara, Irak, seperti Yordania dan lain sebagainya. Nah, terus tantangan beliau berdakwah adalah ada nabi palsu, pembangkang zakat dan orang yang murtad keluar dari agama. Kemudian di zaman era Umar bin Khattab, beliau berdakwah selama 10 tahun 6 bulan. Nah, beliau memperluas wilayah Iran, Irak, Palestina, Suriah. Nah, kemudian terus beliau wafat, meninggal ditusuk oleh seorang saat beliau mengimami. Begitu di sejarah Umar. Kemudian beliau memberdayakan para ulama, gubernur, pejabat untuk kepentingan dakwanya, biar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Terus kemudian di era sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini terkenal saudagar, orang yang kaya. Terus kemudian beliau berdakwah untuk mengajak umat-umatnya berjuhud. Berjuhud itu untuk tidak memikirkan duniawinya saja, untuk berhidup yang sederhana, biasa-biasa saja. Beliau mempunyai program untuk pemerintah agar tertata dan terarah. Organisasi modern sudah ada di zamannya Utsman bin Affan. Islam yang maju. Sudah Islam yang maju. Beliau berdakwah di daerah Afrika Baratan. Nah, terus kemudian di era Ali bin Abi Thalib, beliau meninggal di usia 58 tahun. Beliau meninggal ditusuk oleh seorang hafid Al-Quran, membunuh sahabatnya, penerus Islam. Itu sulit kita pikirkan. Tidak tahu alasannya kenapa kok bisa menusuk sahabat Ali. Terus kemudian kesimpulannya di era Khulafaur Rasyidin ini sudah terkenal, kita sudah tahu semuanya bahwa Al-Quran tertata dibukukan itu di era Khulafaur Rasyidin. Ya, terus kemudian di era atau di zaman dakwah di era dinasti Umayyah, sistem pemerintahnya ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu di era Khulafaur Rasyidin secara bermusyawarah, bukan secara turun-menurun. Nah, kalau di dinasti Umayyah ini secara turun-menurun. Misalkan saya punya anak saya punya anak, lah terus turun-menurun memerintah di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini pemerintahnya anjlok, longsor itu oleh pemerintahnya sendiri, teman-teman. Karena pemerintahnya rusak, yang korup, yang ya begitulah. Dan dinasti Umayyah ini anjlok, longsor karena sistem pemerintahnya itu sendiri, teman-teman. Sistem pemerintahnya ya pemerintah yang korupsi, ya yang anarkis, yang semaunya sendiri. Nah, dakwanya di dinasti Umayyah ini tidak hanya di atas mimbar, tetapi juga memakmurkan masjid, memurnikan bahasa Arab dan memperletakkan hadis, dasar metode hadis. Nah, terus kemudian di masa Bani Abbasiyah, kejayaan Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Hampir semua keilmuan berkembang pada zaman Bani Abbasiyah. Nama Bani Abbasiyah ini dinisbahkan pada salah satu pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abu Thalib. Didirikan oleh Abu Abbas As-Soffa sejak tahun 132 Hijriah, yang masa berkuasanya 500 tahun, memperluas wilayah
Afrika, India, dan Eropa. Pada masa keemasan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Sultan Harun ar-Rasyid yang pusat kepemimpinannya di kota Baghdad. Dibangun Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan, kebebasan dalam berpikir, dan cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi keilmuan ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Sebab keruntuhan Bani Abbasiyah ini terjadinya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, anjloknya ekonomi, konflik agama. Kemudian selanjutnya dakwah di masa dinasti Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Masa kekuasaan dinasti Turki Utsmani ini selama 700 tahun atau 7 abad lamanya dengan 38 sultan. Masa kejayaan dinasti Turki Utsmani ini saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel atau ibu kota Romawi Timur, pusat agamanya Katolik. Masa kejayaan dinasti Turki Utsmani ini mempunyai militer yang tangguh, teman-teman, yang bisa mengalahkan. Sebab kejayaan dinasti Turki Utsmani ini bisa mengalahkan Konstantinopel, mempunyai militer yang tangguh. Dan terus yang terakhir yaitu sebab runtuhnya. Nah, ini sebab runtuhnya yaitu mempunyai wilayah yang sangat luas, pemerintahan yang penguasa yang tidak bertanggung jawab, penguasa yang seenaknya sendiri, seperti penguasa yang korupsi, merajalelanya korupsi, terus penduduk yang heterogen. Nah, terus selanjutnya dakwah di masa Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa atau di Indonesia. Salah satunya ciri-cirinya yaitu secara santuy, secara bertahap, santai, tidak anarkis. Terus tumbuhnya pesantren-pesantren di masa Wali Songo ini awal mulanya masuk Islam di Indonesia. Tugasnya bermacam-macam para wali. Ada tugas tersendiri, setiap wali mempunyai tugas yang tersendiri, ya bermacam-macam tugasnya. Terus akulturasi budayanya ini merupakan salah satu cara berdakwahnya Wali Songo, mempersatukan budaya dan agama agar mudah diterima oleh masyarakat sebagai salah satu media dakwahnya Wali Songo, teman-teman. Selanjutnya yaitu dakwah di Asia Tenggara, teman-teman. Islam di Asia Tenggara ini memiliki ciri khas yaitu secara damai, secara toleran. Islam yang akomodatif yang bisa menerima kearifan lokal. Terus kemudian Islam yang berada di Tenggara ini memiliki beberapa kesamaan dalam segi sikap maupun budaya, yaitu seperti pakaiannya, terus bahasanya, seperti itu kurang lebih. Terus kemudian dakwah di Cina dan di Afrika. Dua-duanya daerah ini sering disalahpahami oleh orang-orang secara stigma atau pandangan seseorang juga menjadi sasaran rasisme. Kayak misalkan, orang Afrika kok hitam banget sih, orang Cina itu kok cantik-cantik banget sih, pinter-pinter banget sih, seperti itu. Penduduk di Afrika 40%-nya yaitu beragama Islam, 40%-nya yang beragama Kristen, dan yang 20%-nya beragama pagan. Terus kemudian penyebaran Islam di Afrika ini melalui torekot, sufisme, dan perdagangan. Tokoh di Indonesia yang berperang di Afrika yaitu yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari yang makamnya di Makassar. Sering kita ketahui sering ada lah orang-orang Afrika yang di sono yang berziarah kubur, yang datang ke makamnya. Itu kan dia sangat berperan di Afrika sana, teman-teman. Islam masuk ke Cina melalui jalur kekuasaan, kemiliteran, dan pendidikan dan tasawuf. Itu Islam yang masuk ke Cina. Terus kemudian dakwah di Amerika, Eropa, dan di Australia. Di Barat, Islam dianggap sebagai agama teror, agama yang menakut-nakuti, seperti
orang yang suka perang seperti itu. Agama yang penuh kekerasan sehingga timbul yang namanya ketakutan. Islam yang namanya Islamfobia, Islam yang menakut-nakuti. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Spanyol terlebih dahulu. Masuknya Islam ke Eropa itu pertama kepada negara Spanyol. Terus dipimpin oleh Panglima Besar Tariq bin Al-Ziyad. Islam tidak dominan di Eropa. Islam ini tidak dominan di Eropa karena awal mula masuknya Islam di Eropa ini melalui jalur peperangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan melalui rangkuman Bapak Jaki tentang sejarah dakwah. Kesimpulannya teman-teman yang saya pelajari dari awal hingga terakhir ini yaitu apa? Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menyayangi, Islam yang sejuk, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada hewan, tumbuhan, dan wilayah lingkungan semuanya. Itu Islam yang rahmatan lil alamin yang kita ketahui tadi, yang sudah kita dengarkan. Islam itu masuknya melalui jalur perdagangan, budaya, secara secara santai, damai, bertahan, tidak secara anarkis, tidak menakut-nakuti. Kalau kita melihat atau mendengar yang namanya Islam atau orang yang berdakwah dengan secara memaksa, secara kekerasan, itu bisa kita pertanyakan. Itu dia mengajak atau menakut-nakuti. Secara logika, kalau orang ditakut-takuti, otomatis dia takut dan tidak mau. Apalagi kalau dipaksa. Kan sudah jelas Islam itu rahmatan lil alamin. Inna dina indaullahil Islam. Agama yang menurut Allah yang paling benar itu agama Islam. Harusnya kita sudah belajar dari yang kemarin-kemarin, dari yang dakwah-dakwah sebelumnya, sebelum dari zamannya Kanjeng Nabi sampai Wali Songo di Asia, di Afrika, di Cina, dan di mana-mana. Bahwasanya Islam mengajak itu secara damai, secara santai, secara perlahan, tidak tergrusa-grusuk, tidak secara cepat, tidak memaksa teman-teman. Kalau kita memaksa, otomatis orang gimana gitu, wah ini orang kok galak banget, kok radikal banget kayak gitu kan, kita juga gimana gitu. Nanti bisa-bisa Islam dianggap agama yang negatif, selalu dinilai negatif. Harusnya kita belajar teman-teman, kalau ada orang berdakwah secara kekerasan itu bisa kita jadikan pertanyaan, itu dia mengajak atau mempertakut-takuti kita, begitu kurang lebihnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.